Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti dari Prodi Sejarah angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume saya mengenai buku Sejarah Asia Barat Modern dari Nasionalisme sampai Perang Teluk ketiga. Penulisnya adalah Brigida Intan Printina. Ini bukunya. Nah, buku ini terdiri dari 12 bab, di mana per babnya itu menjelaskan tentang sesuatu yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan per babnya. Bab pertama, secara garis besar saja, ada arti penting Asia Barat bagi bangsa Barat di abad 20. Sejak dahulu Asia Barat itu mempunyai arti strategis yang menjadi incaran negara-negara menurut Dipoyudo pada tahun 1981. Teori besar yang dibuat oleh Karl Haushofer dan M.C. Kinder menempatkan Asia Barat sebagai heartland, daerah jantung, menjadikan pusaran konflik dalam Perang Dunia I yang berpusat di Eropa dan pasca kekhalifahan. Siapa yang menguasai Asia Barat, maka ialah yang menguasai dunia. Dalam dekade berikutnya, alasan konflik kemudian bergeser kepada persoalan minyak. Suplai pasokan minyak dunia terutama dalam dekade 1970-an itu sangat tergantung kepada minyak di Asia Barat. Maka jelas sekali kekuatan dari luar yang mengakibatkan negara-negara di Asia ini saling bermusuhan itu karena minyak gitu. Dalam konteks ini Amerika Serikat merestui berdirinya Israel sebagai negara yang bisa memberikan jaminan. Kepentingan Amerika Serikat di Asia Barat itu menurut Spanier 1994 itu ya seperti yang tadi saya sampaikan. Asia Barat sebagai ladang gerakan fundamentalis dianggap sebagai penyebab utama mengapa konflik di Asia Barat ini masih hadir. Terdapat kondisi objektifnya yang belum banyak dibahas tentang hubungan konflik dengan posisi geopolitik di Asia Barat. Hal ini menarik untuk dikaji sehingga bisa diukur sejauh mana kontribusi letak geografis politik terhadap intensitas konflik. Dengan diketahui alasan relasinya, diharapkan akan memiliki kontribusi yang positif untuk mendesain geografi politik menjadi posisi yang kondusif bagi perdamaian. Sehingga wilayah yang memiliki potensi yang sangat beragam ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemakmuran dan perdamaian di dunia. Hal ini bisa dijadikan tolak ukur yang baik bagi perkembangan bangsa Indonesia yang memiliki adat yang mirip dengan Asia Barat. Kajian tentang geografi politik sudah banyak dilakukan oleh banyak ahli, salah satunya Montesquieu yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara konflik dengan temperamen politik. Sedangkan temperamen sendiri sangat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Pada daerah yang panas, tingkat naluri agresi rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan naluri agresi di daerah yang dingin, menurut Duverger tahun 1995. Kajian geografi politik kemudian banyak diteliti oleh generasi dari Eropa, yakni Karl Haushofer yang terkenal dengan heartland theory, yang berasumsi bahwa setiap negara atau masyarakat cenderung akan mencari daerah yang memiliki arti yang strategis yang juga dikenal dengan daerah jantung. Karl Haushofer menekankan bahwa siapa saja yang menguasai daerah jantung, maka ia akan menguasai daerah berikutnya, bahkan akhirnya menguasai dunia. Nah, selanjutnya ada
Analisis tokoh sebagai aktor konflik Arab sampai Asia Barat. Negara-negara Asia Barat yang menganut sistem politik warisan atau monarki atau kudeta militer. Selanjutnya, pada bab selanjutnya ada nasionalisme Turki pasca imperium. Turki memiliki latar belakang sejarah yang panjang karena Turki ini pernah menjadi ajang perebutan kekuasaan atau pengalihan kekuasaan seperti kerajaan Romawi Timur atau Bizantium, dinasti Seljuk, dinasti Ottoman, hingga akhirnya menjadi Turki yang modern di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Transisi perpindahan kekuasaan tersebut yang mengakibatkan Turki memiliki kekayaan hasanah sebagai peradaban. Faktor pendorong lahirnya nasionalisme di Turki itu kekuasaan kekhalifahan Ottoman meliputi daerah sekitar Laut Tengah dan bagian utara negara-negara Arab. Wilayah itu semakin menyempit seiring dengan kemunduran Ottoman. Mustafa Kemal kemudian menetapkan wilayah bangsa Turki berada di negara Turki sekarang. Kemunduran Turki Utsmani sejak abad ke-17 dan kekalahannya dari bangsa Barat mendorong para penguasa dan kaum intelektual untuk bermawas diri dan melakukan usaha-usaha rekonstruksi dengan model baru. Usaha-usaha ini diilhami oleh kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara-negara Eropa Barat setelah terjadinya revolusi industri yang melahirkan sains dan teknologi modern. Turki pada masa sebelumnya dikenal sebagai masyarakat yang religius. Pada abad ke-19 sudah terdapat 3 golongan pembaharuan. Pertama, golongan barat yang ingin mengambil peradaban barat sebagai dasar pembaharuannya. Golongan kedua menjadikan Islam sebagai dasar pembaharuan. Yang ketiga, tidak mendasari pembaharuannya kepada 2 unsur di atas, akan tetapi nasionalis Turki lah yang menjadi dasar pembaharuannya. Maka dari berbagai pergolakan itu memunculkan sebab-sebab timbulnya nasionalisme Turki sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot. Yang kedua, adanya pengaruh dari revolusi Prancis dengan semboyannya liberté, égalité, dan fraternité. Yang ketiga adalah timbulnya kaum terpelajar dan berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Selanjutnya ada pengaruh barat dan upaya awal untuk memodernisasi Turki. Yang pertama, reformasi. Penguasa pertama yang memprakarsai pembaharuan di Turki ialah Sultan Salim yang ketiga pada tahun 1789 sampai 1807. Diketahui secara luas bahwa ia menunjukkan perhatiannya pada dunia luar istana dan Eropa. Ia juga berkorespondensi dengan Louis di Prancis dalam modelnya dan ia mengumpulkan orang-orang di sekitarnya dari berbagai gagasan yang bersifat Eropa dengannya. Yang kedua ada Tanzimat. Tanzimat ini adalah pembaharuan Turki yang ada pada kepemimpinan Sultan Abdul Al-Majid pada tahun 1839 sampai 1861 yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki. Pembaharuan tersebut dimulai dengan diumumkan deklarasi Gulgane, Kat Sherif Gulgane pada 3 November 1839. Selanjutnya adalah Utsmani Muda. Tanzimat melahirkan 3 golongan masyarakat kritis. Pertama, golongan tradisional, kedua golongan intelektual, dan golongan ketiga yang berkeinginan menghapus sultan sebagai kekuatan politik yang termasuk Mughini. Kelompok intelektual dikenal dengan Utsmani Muda. Kelompok ini terkenal pada akhir periode Tanzimat. Selanjutnya adalah Turki Muda. Turki Muda dibagi menjadi kelompok kepemimpinan. Yang pertama dipimpin oleh Ahmad Reza yang menghendaki sultan yang kuat, pemusatan pada unsur Muslim Turki. Yang kedua dipimpin Sabaheddin.
Selanjutnya adalah pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Periode modern dimulai pada tahun 1923 Masehi setelah Kekaisaran Turki Utsmani mulai mengalami keruntuhan pada Perang Dunia ke-1. Selanjutnya pada bab ketiga itu ada akar nasionalisme di negara-negara Arab. Yang pertama, faktor pendorong lahirnya nasionalisme. Asal mula dan pertumbuhan kesadaran nasionalis Arab tidak lepas dari masa pra-Islam. Riwayat bangsa Arab di masa pra-Islam sebagian besar merupakan suatu catatan dari perjuangan mereka yang tiada henti-hentinya untuk mempertahankan kehidupan melalui penyesuaian diri dengan alam dan masyarakat. Bahasa sebagai faktor untuk membentuk dan memelihara kesadaran golongan jelas sekali karena cenderung untuk menunjukkan perasaan serupa dan suatu kesadaran bahwa mereka itu segolongan, menurut Nusaibeh pada tahun 1969. Selanjutnya, bentuk-bentuk nasionalisme di Arab. Nasionalisme merupakan suatu rasa yang ada di dalam jiwa setiap manusia secara individu maupun perseorangan dan semangat membara untuk membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme Arab dalam hal ini adalah semua orang yang berbahasa dan berkebudayaan Arab, berkesetiaan dan berperasaan Arab, dan secara pribadi menjadi penduduk Arab. Dari sudut pandang geografi, negara-negara Arab terbentang dari Jabal Tursina di utara hingga lautan Hindia dan aliran sungai Fildi di selatan. Selanjutnya, kawasan Iran dan Teluk Arab di timur hingga lautan Atlantik di bagian barat. Wilayah ini mencakup Irak, Suriah, Yordania, Libanon, Palestina, Uni Emirat Arab, Bahrain, terus Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Yaman, Oman, Palestina, Mesir, terus Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko, menurut Nusaibeh pada tahun 1969. Negara-negara tersebut menganggap diri mereka adalah bangsa Arab dan dalam usahanya untuk membangun kembali dasar-dasar Arab kehidupan mereka setelah mengalami kemunduran berabad-abad lamanya, maka mereka memeluk nasionalisme Arab. Selanjutnya ada para pelopor modernisasi di Arab. Beberapa ciri khas para pemikir negara-negara Arab sudah terlihat sejak awal tahun 1800-an. Mereka merupakan kaum konservatif yang mempertahankan sifat asli dan tradisi keislaman yang ada di Jazirah Arab. Bahkan, mereka ini membentuk suatu persekutuan dengan mempertahankan budaya Arab, menurut Philip 2010. Setelah tahun 1800-an, para pemikir Arab mulai datang dari wilayah yang berbatasan dengan negara-negara Arab. Tentu saja, para pemikir ini sudah terkena pengaruh budaya dari Arab. Merdeka diantaranya ialah Tahtawi dari Mesir, Al-Afghani dari Turki, Farabi dari Syirah, dan beberapa pelopor modernisasi Arab lainnya. Selain itu, kemerdekaan negara-negara Arab juga tidak lepas dari pengaruh Barat, salah satunya peristiwa Revolusi Prancis. Penyerbuan Napoleon sangat berpengaruh terhadap modernisasi Mesir pada tahun 1798. Negara Mesir pun terbuka terhadap pengaruh Barat, di mana sistem pemerintahan Mamluk diganti dengan lembaga-lembaga Barat menurut Hitti. Selanjutnya ada pembahasan tentang
tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi di buku ini. Selanjutnya di bab yang keempat, perjuangan dan pergolakan di Yaman. Ada kawasan strategis Yaman. Dalam tulisannya yang berjudul Tragedy and Extreme in Yemen, A Case Study of the Stabilizing Fragile, Michael Marcos dan kawan-kawan pada 2011 menyatakan Yaman ini terletak di sudut barat daya semenanjung Arab yang berbatasan dengan Saudi Arabia dan Oman, Laut Merah di bagian barat, dan Teluk Aden di selatan memisahkan Yaman dengan tanduk Afrika. Bab el Mandeb, selat dengan lebar 18 mil yang menghubungkan dua lautan ini merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk keempat di dunia dan dianggap sebagai checkpoint transit minyak di dunia oleh Departemen Energi AS Amerika Serikat. Sekitar 33,3 juta barel minyak di Teluk Persia melewati selat ini setiap hari dalam perjalanan Eropa dan Amerika Utara. Selanjutnya ada krisis Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yang pertama dibahas di buku ini yaitu Perang Sipil Yaman Utara pada tahun 1962 sampai 1970. Yaitu Imam Mahdi yang menguasai daratan Yaman Utara pada tahun 1918. Yahya mengubah Yaman Utara menjadi negara Yaman independen modern pertama dengan pemerintahan teokrasi. Yahya ini terbunuh dalam kudeta tahun 1948 dengan cepat digantikan oleh putranya Ahmad. Dalam beberapa bulan, perang saudara besar-besaran pecah antara Republikan yang dipimpin oleh Abdullah As-Salal dan Royalis yang dipimpin oleh putra Ahmad, Muhammad Al-Badar. Yang kedua adalah Republik Arab Yaman pada tahun 1962 sampai 1970. Kaum Republikan akhirnya menang setelah 8 tahun pertempuran yang menewaskan sedikitnya 100.000 orang Yaman Utara. Yaman Utara secara resmi menjadi Republik Arab Yaman. Rezim lama khususnya karakter Zaidi ditinggalkan dan konstitusi baru dilakukan berdasarkan syariah. Namun akhir perang tidak membawa perdamaian. Menurut Burawas 1987 Abdul Rahmanan Al-Iryani yang menggulingkan Solal pada tahun 1967 menjadi presiden sipil pertama dan satu-satunya di Yaman. Selanjutnya adalah Yaman Selatan dari outpost Inggris sampai Republik Rakyat. Pada tahun 1839, Persekutuan India Timur Inggris menaklukkan pelabuhan Aden untuk digunakan sebagai tempat mengisi batu bara dalam perjalanan ke India. Awalnya, Inggris ini berharap menghindari wilayah suku-suku di sekitarnya. Namun kekhawatiran dengan kehadiran Utsmaniyah yang berkembang di Yaman bagian atas memicu Gubernur Jenderal Inggris menandatangani perjanjian konsultasi dan perlindungan dengan berbagai suku di Yaman Selatan yang dimulai pada tahun 1873. Pada tahun 1886, Inggris telah menandatangani 90 perjanjian dengan beberapa suku individu di Yaman bagian bawah dan Gurun Timur jauh, membentuk Protektorat Aden untuk mengukir sebuah lingkaran pengaruh di Yaman Selatan. Selanjutnya ada Darurat Aden. Federasi pembentukan Inggris ini gagal untuk memadamkan ketidakstabilan sebagai dampaknya
pasukan Nasir di Yaman Utara, Serikat Pekerja di Aden, dan para pemimpin suku di seluruh wilayah selatan mulai melancarkan pemogokan. Selanjutnya, di bab selanjutnya, yaitu bab kelima, yaitu pengaruh nasionalisme Mesir bagi negara-negara Arab dan kepentingan Barat. Ada kawasan strategis Mesir bagi bangsa-bangsa Arab. Wilayah Mesir sangat strategis bagi bangsa-bangsa Arab. Hal tersebut disebabkan karena peradaban Mesir berkembang sekitar 5.000 hingga 3.100 sebelum Masehi. Meskipun hanya dalam waktu 3 tahun, mulai dari tahun 1798 sampai 1801 Masehi, Napoleon menguasai Mesir dan pengaruh yang ditinggalkan sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Beberapa lembaga dibangun, salah satunya Institut de Egypte juga boleh dikunjungi oleh masyarakat Mesir yang menimba ilmu. Dari institut inilah terjadi persentuhan budaya atau peradaban dan agama, di mana secara langsung masyarakat Mesir, khususnya kaum Islam, pertama kali dapat berkontak langsung dengan orang Eropa. Institut de Egypte juga memiliki peralatan modern yang canggih seperti mikroskop, teleskop, atau alat percobaan lainnya, serta ketekunan dan kesungguhan kerja orang Prancis yang merupakan hal yang asing dan menakjubkan bagi masyarakat Mesir kala itu, menurut Hitti pada tahun 2010. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan orang Mesir. Pada tahun 1918, 2 hari setelah mengakhiri peperangan dengan Eropa, saat Zaghloul Pasha, seorang nasionalis yang memiliki menteri pendidikan, ditekan oleh pihak komisioner tinggi Inggris untuk mengakui kemerdekaan Inggris. Zaghloul meminta izin melanjutkan hubungan delegasi dengan London untuk mendiskusikan program kemerdekaan itu. Inggris menolak secara resmi karena menduga Zaghloul bukanlah perwakilan resmi pemerintah Mesir. Tetapi mereka juga menolak untuk mengizinkan kabinet di Mesir mengirim utusan. Menurut Oxenwald pada tahun 2013. Pada bulan Maret 1919, Zaghloul dan anggota Partai WAF atau Partai Liberal terkemuka lainnya ditangkap oleh militer Inggris dan dideportasi ke Malta. Reaksi Mesir spontan memberontak. Pemberontakan dan kekerasan ini menyebar ke seluruh distrik dalam beberapa hari, termasuk wilayah Islam dan Kristen, serikat buruh, para pekerja dan kapitalis, hingga penduduk perkotaan dan petani, baik wanita maupun pria. Inggris melakukan tindakan dengan mengangkat Jenderal Edmund Allenby menjadi komisaris tinggi di Mesir, dan Lord Milner ditunjuk sebagai komisi untuk melakukan penyelidikan yang sifatnya protektorat. Zaghloul dan sesamanya anggota dari Partai WAF di Malta dibebaskan untuk menyelesaikan tuntutan mereka. Selanjutnya ada Konstitusi 1923 dan 1930. Pemerintah monarki Mesir banyak mengambil contoh dari pemerintahan monarki konstitusional Inggris. Pemerintah Inggris memang sengaja mewujudkan adanya kesamaan dalam rangka mempermudah penguasaan di wilayah Mesir. Pada masa pemerintahan Raja Fuad, Mesir didominasi oleh kepentingan Inggris, meskipun sebagai negara monarki yang dibatasi oleh konstitusi, raja memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu-gugat. Seringkali rakyat merasa bahwa sistem pemerintahan monarki inilah sumber dari kesengsaraan dan penderitaan. Selanjutnya adalah Perjanjian Anglo-Mesir 1936.
Krisis eksternal muncul pada tahun 1935 ketika fasis Italia yang sudah memerintah di Libya di sebelah barat Mesir menginvasi Ethiopia di selatan Sudan. Inggris gencar melakukan pembentukan militer di Mesir. Tekanan berat pada tahun 1935 menyebabkan Raja Mesir untuk menerbitkan kembali konstitusi tahun 1923. Pada tahun 1936 Raja Fuad meninggal dan diganti anaknya, yaitu Raja Muda Farao. Selanjutnya pada bab ke-6, yaitu kemerdekaan Suriah dan Lebanon. Hubungan Suriah dan Lebanon. Lebanon dan Suriah itu adalah negara yang memiliki hubungan khas tersendiri. Secara adat istiadat, ditinjau dari sejarah keduanya maupun secara geografi, Suriah dengan Lebanon merupakan negara bertetangga yang berbatasan wilayahnya dengan daratan. Lebanon merupakan negara dengan luas wilayah sekitar 10.400 km persegi yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Israel. Pada tahun 1975, Lebanon mengalami perang saudara yang melibatkan berbagai kelompok agama, dan pemerintah Lebanon sendiri mengalami kesulitan dalam menangani konflik yang terjadi. Munculnya pengaruh Prancis. Prancis memiliki hak atas Levant, istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon, di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa berdasarkan keputusan Konferensi San Remo yang akta mandatnya ditandatangani di London pada 24 Juli pada tahun 1922. Alasan Prancis mendapatkan hak atas Levant sendiri didasarkan kepada hubungan sejarah yang panjang antara Prancis dengan penguasa Suriah jauh sebelum terjadinya Perang Salib. Pada saat itu, Prancis memiliki kapitulasi Sultan mengenai izin didirikannya kantor dagang dan konsulat Prancis di Suriah. Hubungan baik menurut tersebut dilanjutkan oleh Henry yang keempat. Prancis memperbarui kapitulasi dengan tambahan referensi khusus atas Levant mengenai tempat-tempat suci di Palestina, dan hak istimewa Prancis tersebut dikukuhkan melalui perjanjian pribadi Napoleon dengan Sultan yang berkuasa atas wilayah Suriah pada 1802. Kondisi tersebut selanjutnya mengukuhkan hubungan yang sangat akrab antara Prancis dengan umat Katolik Maronit. Yang selanjutnya adalah kemerdekaan Suriah Lebanon yang meredupkan kekuasaan Prancis. Pada 8 Juni 1941, pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Sir Henry Highland Wilson menyerang Suriah melalui Palestina, Transjordania dan Irak, tetapi unsur-unsur Prancis bebas menyertai penyerangan tersebut. Keadaan tersebut dikarenakan pada saat itu Suriah termasuk juga Lebanon berada di bawah kekuasaan Vichy dan pejabat Prancis yang anti-Inggris dan menolak Komite Prancis Bebas bentukan Jenderal de Gaulle. Sehari setelah invasi, Panglima Prancis Jenderal Catrox menyatakan bahwa pemerintah Prancis bebas akan mengakhiri mandatnya atas Suriah dan Lebanon. Sama halnya dengan bangsa Mesir, Suriah dan Lebanon tidak lepas dari protektorat Arab, khususnya Prancis. Ada dampak dari penduduk Prancis atas Suriah dan Lebanon, diantaranya izin didirikannya kantor dagang dan konsulat Prancis di Suriah. Yang kedua, mengukuhkan hubungan yang sangat akrab antara Prancis dengan umat Katolik Maronit yang ada di Suriah. Yang ketiga, tumbuhnya nasionalisme Arab di Suriah menjadi kekecewaan sendiri bagi Prancis karena tidak sesuai dengan misi budaya yang diusungnya. Yang keempat, presiden harus orang Katolik Maronit dan Perdana Menterinya orang Muslim Sunni, tujuannya agar ada keseimbangan di antara dua kelompok mayoritas Lebanon.
Pemberlakuan milad atau zakat disesuaikan dengan kebijakan agama masing-masing. Kekuatan politik di Lebanon terbagi di antara pemimpin agama, partai politik, dan terdapat kelompok bersama dengan Prancis.